Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriana Arung Bunga, NIM D1B1203664, mahasiswa S1 Farmasi dari Universitas Magareski Makassar. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai peran profesi kefarmasian di komunitas dan di rumah sakit. Yang kedua, pelayanan kefarmasian di apotik. Yang ketiga, pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Dan yang keempat, retail dan bisnis farmasi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu pekerjaan farmasi. Pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan bahan obat dan obat tradisional. Peran profesi farmasi dibedakan menjadi dua, yaitu peran profesi komunitas dan peran profesi rumah sakit. Peran profesi komunitas merupakan area praktik farmasi di mana obat dan produk kesehatan lainnya dijual atau disediakan langsung kepada masyarakat secara eceran, baik melalui resep dokter maupun tanpa resep dokter. Hal yang dilakukan dalam proses profesi farmasi di komunitas yaitu yang pertama, tanggung jawab pada obat yang tertulis pada resep. Pelayanan yang paling utama dari peran apoteker adalah informasi tentang obat yang sering kali diperlukan dan dibutuhkan oleh pasien. Untuk memberikan informasi yang benar tentang obat, seorang apoteker harus selalu berada di TKP atau tempat kegiatan penjualan dan pelayanan. Yang perlu dilakukan oleh apoteker adalah menjelaskan bagaimana obat diminum, bagaimana efek samping obat, bagaimana stabilitas obat pada berbagai kondisi, toksisitas dan dosis obat, rute penggunaan obat, dan tanggung jawab terhadap penjualan obat bebas. Kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu peran profesi di rumah sakit. Peran profesi di rumah sakit dibedakan menjadi 10 bagian. Yang pertama itu peranan dalam manajemen farmasi rumah sakit, di mana apoteker sebagai pimpinan farmasi rumah sakit harus mampu mengelola farmasi rumah sakit secara keseluruhan dan bertanggung jawab dalam administrasi, manajemen, perencanaan, serta kebijakan farmasi rumah sakit secara terpadu, anggaran biaya, kontrol persediaan, pemeliharaan, catatan, dan pembuatan laporan untuk pimpinan rumah sakit. Yang kedua, peranan dalam pengadaan perbekalan farmasi. Yang ketiga, peranan dalam penyimpanan obat. Yang keempat, peranan dalam distribusi obat. Yang kelima, peranan dalam kontrol kualitas obat. Yang keenam, peranan sebagai pusat informasi. Yang ketujuh, peranan dalam farmasi dan terapi serta penerbitan formularium. 8. Peranan dalam pendidikan. 9. Peranan dalam penelitian, serta yang terakhir peranan dalam komunikasi, nasihat, konsultasi. Kita masuk ke dalam pelayanan kefarmasian di apotik. Yang pertama, pelayanan resep. Yang kedua, penyiapan obat, di mana screening resep dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persyaratan administrasi, di mana yang perlu diketahui nama, SIP dan alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien, nama obat, potensi, dosis dan jumlah yang diminta, cara pemakaiannya jelas, informasi lainnya. Yang kedua, kesesuaian farmaseutik yang mencangkup bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian. Yang ketiga, pertimbangan klinis, di mana adanya alergi, efek samping di interaksi, kesesuaian dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain. Jika ada keraguan terhadap resep, hendaknya dikonsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan. Yang kedua itu penyiapan obat, yang mencangkup peracikan, etiket, kemasan obat yang diserahkan, penyerahan obat,
informasi obat, konseling, monitoring penggunaan obat. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di mana pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai. Yang pertama, pemilihan, di mana kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan. Perencanaan kebutuhan, sumbangan atau dropping, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi atau pencatatan dan pelaporan. Kita masuk ke dalam bagian yang terakhir, retail dan bisnis farmasi, di mana rencana bisnis apotik didasarkan pada permasalahan yang akan dihadapi di apotik serta analisis aspek operasional sumber daya manusia, di mana yang perlu diperhatikan adalah lokasi apotik serta perizinan apotik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.